Pace bene, masih di mea culpa. Ada dua pertanyaan yang saya mau coba jawab di video ini. Pertanyaan ini datang dari penonton mea culpa. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan bisa dibuat di kolom komentar. Sedikit-sedikit bisa kita dalami dan coba kita pahami. Apa pertanyaannya? Kalau saya coba satukan, keduanya bertanya tentang Trinitas, tentang Tritunggal. Yang pertama bertanya begini, Yesus mati, pada hari ketiga bangkit. Apakah Allah ikut mati dalam peristiwa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dari Injil Matius 3 ayat 17. Ada kata-kata yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Begitu ya, ketika pembaptisan Yesus untuk mengikuti tradisi manusiawi pada waktu itu. Pertanyaannya, kan Yesus itu firman Allah sedang di sini. Lalu ada suara firman. Lalu apakah ini dua hal yang berbeda padahal firman sudah di sini? Bagaimana itu dipahami dalam hubungan dengan bahwa ada Bapa, Putra dan Roh Kudus? Adakah dua firman itu? Atau firman yang dibaptis ini yang menjadi manusia ini siapa? Nah, ini kebingungan yang menjadi pertanyaan. Kita awali dengan pertanyaan yang pertama tadi. Apakah Allah ikut mati? Kalau kita pakai terminologi mati, tidak. Allah itu tidak mati. Kecuali ada aliran filsafat yang mengatakan itu, Gott ist tot. Allah itu mati, harus mati. Supaya saya bebas, supaya saya merdeka. Karena Allah itu seumpama sesuatu yang melihat saya dari lubang, yang mengintip saya terus memata-matai saya. Dan saya merasa tak bebas. Maka Allah harus mati, kata satu aliran filsafat. Tetapi dalam ajaran kekristenan Allah itu tidak mati. Lalu bagaimana dalam peristiwa Yesus yang disalibkan wafat? Peristiwa itu dalam bahasa katekismus dipakai istilah yang turun ke tempat penantian. Mati itu adalah bagi mereka yang hidupnya sementara, kan begitu. Yang badani. Terkecuali nanti ada pengecualian terhadap Kristus sendiri yang mengalami kebangkitan. Tidak korupsi, tidak korupt tubuhnya. Tidak seperti kita. Sebab tubuh yang terkorupsi, yang menjadi rusak dan membusuk adalah akibat dari dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Yesus sama seperti kita selain urusan dosa. Maka dia tidak dikuasai oleh maut, tidak juga dirusak oleh maut. Maka ada kebangkitan. Maka dalam peristiwa kematian itu, kematian manusiawi dialami oleh Yesus, tetapi pribadi yang ilahinya ikut turun ke dunia orang mati. Terminologi turun dipakai. Bagaimana ketika pribadi ilahi ini bekerja? Katekismus Kompendium berkata begini. Ketiganya tidak terpisahkan dalam satu hakikat. Ketiga pribadi ilahi ini juga tidak terpisahkan dalam aktivitas mereka. Termasuk dalam peristiwa turun ke alam maut. Yesus wafat. Juga Allah turun. Tritunggal mempunyai satu tindakan yang satu dan sama. Namun di dalam tindakan yang satu ini, setiap pribadi hadir menurut cara adanya yang khas baginya di dalam Tritunggal. Nah, lalu apakah Allah ikut mati? Bukan mati, sebab yang mati adalah, karakter mati adalah milik dari manusia. Nah, dalam konsep Trinitas yang menjadi manusia adalah Allah Putra. Maka Allah Putra mengalami mati, wafat itu. Di mana Allah kalau begitu? Allah yang ada juga dalam diri Sang Putra, yang adalah Allah itu, turun ke alam maut. Itu konsep yang kita pakai. Nah, bisakah? Cukup membantu saya pikir filsafat Plato untuk memahami ini. Juga didalami oleh Aristoteles soal konsep yang satu. Dan konsep yang satu ini Allah juga bisa kita temukan dalam Trinitas. Kalau saya katakan Allah ada di hatiku,
di waktu yang sama kamu bisa berkata di sana, Allah ada di hatiku. Lalu apakah Allah ada dua Allah? Nah, hal yang sama terjadi juga kalau Allah turun ke alam maut, bukan berarti Allah menjadi tidak ada di sana. Nel stesso tempo, di waktu yang sama. Bisa. Karena Allah itu yang satu, konsep yang satu, yang bisa serentak berada dalam cara yang berbeda, menurut cara adanya yang khas baginya. Nah, dulu Yesus hidup. Lah sekarang apakah dia tidak ada? Ada dalam rupa Roh Kudus. Dia Allah itu dalam rupa Roh Kudus hadir. Allah itu ya maksudnya. Dalam rupa Roh Kudus ia tinggal bersama dengan kita. Allah yang kita pahami ini. Secara historis tidak kita lihat lagi. Lalu apakah dia terkurung di sana? Tidak, karena Allah itu bisa di sana, bisa di sini. Bisa dulu di sana, sekarang di sini, besok di situ. Maka kita juga tidak bisa berpura-pura, well, saya sudah bisa memahami. Masih ada the missing link. Apa itu? Misteri. Menarik sekali. Kata misteri ini membungkus ruang-ruang kosong dalam cara kita memahami Allah. Oke? Bahwa kita bisa sanggup mengenali Allah dengan konsep Trinitas ini. Konsep terbaik yang kekristenan miliki dan yakini untuk mengenal Allah. Tetapi apakah memang Trinitas ini pengetahuan terbaik kita? Ya, tetapi belum sungguh sanggup menggambarkan versi terbaik nella realtà dalam kesejatiannya. Siapa Allah itu? Oke, ini pertanyaan pertama tadi soal apakah Allah itu ikut mati. Terminologi mati dilekatkan kepada yang hidup di dunia ini. Maka Yesus hidup di dunia ini, terminologi mati dilekatkan kepada Yesus yang adalah manusia. Tetapi untuk Allah dipakai istilah turun ke alam maut. Dan pada hari ketiga, ia bangkit. Kebangkitan ini juga bangkit tubuh Kristus itu sendiri. Sebuah pengecualian karena Yesus itu tidak berdosa. Maka mudah-mudahan ini menjawab juga. Nah, menyangkut pertanyaan Matius 3 ayat 17. Keluarlah suara dari langit. Padahal ini putra, sang firman itu yang menjadi daging. Suara apa lagi itu? Nah, ini manifestasi lain. Dari cara orang memahami Allah itu serentak manusia, menjadi manusia, tetapi dia juga tinggal bersama dengan kita dan Allah untuk alam semesta. Di mana diletakkan ucapan itu? Dalam pembaptisan Yesus. Kalau kita punya gambaran tentang bacaan atau film barangkali, Yesus dibaptis. Nah, secara khas Matius mencoba membuat penggambaran keilahian Yesus ini dengan tutur kata yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis. Dia yang datang kepadaku lebih besar dariku. Aku membaptis dengan air, tetapi dia membaptis dengan Roh Kudus. Konsep keallahan, keilahian dari Yesus ditawarkan dalam perikop ini. Untuk meyakinkan orang bahwa pembaptisan ini adalah menampilkan secara sempurna penjelmaan Allah itu. Hadir dalam budaya, hadir dalam tatanan hidup manusia. Tetapi di waktu yang sama dia adalah Allah. Nah, apakah peristiwa suara dari langit ini adalah historis? Ada yang berkata ini adalah pengalaman personal yang dimiliki oleh Yesus. Ada juga yang mengatakan bahwa semua yang hadir di sana memang mengalami itu. Tetapi dalam perbedaan pandangan ini yang mau disampaikan adalah suara dari langit, kehadiran Allah Putra di sini. Dan itu semua menunjukkan bahwa Allah dalam rupa Trinitas, ada Roh Kudus juga yang turun dikatakan, merupakan Allah yang kita yakini, yang hadir dalam berbagai cara. Dalam hal ini bisa kita katakan dalam rupa Putra, dalam rupa suara mau menampilkan ada Allah Bapa, dan dalam rupa Roh Kudus yang digambarkan juga dalam kehadiran air, atau ada juga dalam rupa merpati, dalam visualisasi dipakai. Menunjukkan Allah Tritunggal, Allah yang adalah satu. Saya harap bisa menjawab
pertanyaan ini. Soal kematian itu tadi tetap berbicara tentang Trinitas dan juga pembaptisan ini tadi. Pembaptisan, kematian adalah karakteristik yang dimiliki, karakter yang dimiliki oleh orang yang hidup di dunia. Dan itu diambil oleh Yesus, dialami oleh Yesus. Ia dibaptis, ia mati. Dan itu semua dialami oleh Yesus. Dan sebagaimana tadi dikatakan dalam kompendium itu, ketiganya bekerja dalam aktivitas mereka secara bersamaan, tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Dalam pembaptisan hadir Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ditampakkan dengan suara, dengan merpati atau air itu sebagai visualisasi dari Roh Kudus. Dalam peristiwa kematian, mati yang hidup di dunia. Yesus hidup di dunia, mati. Tetapi ia bangkit karena ada Allah dalam pribadinya. Dia adalah Allah dalam pribadinya. Maka peristiwa kematian itu adalah peristiwa turunnya Allah ke dunia orang mati. Nah, aktivitas itu tetap ada dalam kesatuan. Mudah-mudahan menjawab. Dan kalau masih ada kebingungan, syukur bahwa memang itu berarti ada misteri yang masih menjadi misteri dalam pemahaman ini. Yang dalam perjalanan waktu disempurnakan dan sampai akhirnya kita yakin dalam keabadian kita memahami semua itu. Semoga. Pace bene.